Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Sudaryadi dengan NPM 224 11061. Di video ini saya akan membahas tentang uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sampel data berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian atau distribusi Bliss-Paid. Memiliki ciri-ciri tertentu, seperti memiliki bentuk simetris, mean, median, dan modus yang sama, serta nilai-nilai yang ekstrim terpusat di sekitar rata. Tujuan dari uji normalitas. Tujuan utama dari uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah data yang diuji berasal dari distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Ini penting dalam konteks analisis statistik karena banyaknya metode statistik yang mengasumsikan data memiliki distribusi normal. Beberapa tujuan spesifik dari uji normalitas termasuk 1. Verifikasi asumsi statistik. Memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar distribusi normal untuk menggunakan metode statistik parametrik seperti uji T, uji ANOVA, dan regresi inner dan benar. 2. Validasi analisis statistik. Menjamin bahwa analisis statistik yang menggunakan asumsi distribusi normal memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. 3. Penentuan kebanyakan penggunaan metode statistik parametrik. Jika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, uji normalitas membantu dalam menentukan apakah penggunaan metode statistik parametrik yang diasumsikan normalitasnya masih dapat diterima atau apakah metode alternatif non-parametrik lebih sesuai. 4. Pengambilan keputusan yang akurat. Memastikan bahwa interpretasi hasil analisis statistik didasarkan pada asumsi yang benar tentang distribusi data, sehingga keputusan yang diambil dari hasil analisis dapat lebih tepat. 5. Meminimalkan bias dan kesalahan analisis. Mengurangi risiko bias atau kesalahan dalam analisis data yang mungkin terjadi jika asumsi distribusi normal tidak dipertimbangkan. 6. Menyediakan dasar untuk transformasi data. Jika data tidak memiliki distribusi normal, uji normalitas membantu dalam mengevaluasi apakah transformasi data tertentu diperlukan untuk mendekati normalitas dan meningkatkan validasi analisis. Fungsi dari uji normalitas. Fungsi dari uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah data yang digunakan dalam analisis memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Ini penting karena memberikan hasil yang akurat dan valid. Beberapa fungsi utama dari uji normalitas adalah memverifikasi asumsi statistik, memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi distribusi normal yang digunakan oleh banyak teknik statistik parametrik. 2. Validasi analisis. Menjamin bahwa analisis hasil statistik menggunakan asumsi distribusi normal memberikan hasil yang akurat, reliabel, dan dapat dipercaya. 3. Pemilihan metode analisis yang tepat. Memungkinkan pemilihan metode analisis yang paling sesuai dengan sifat data yang diamati. Jika data tidak normal, metode analisis alternatif atau transformasi data mungkin diperlukan. 4. Penafsiran yang tepat. Membantu dalam interpretasi
interpretasi hasil analisis dengan memastikan bahwa asumsi distribusi normal telah dipenuhi atau diperhitungkan dalam interpretasi hasil. 5. Pengendalian risiko kesalahan analisis. Mengurangi risiko kesalahan dalam analisis data yang tepat dapat terjadi jika asumsi distribusi normal tidak dipertimbangkan. Distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gaussian adalah distribusi probabilitas yang memiliki beberapa sifat khas yang sangat penting dalam analisis statistik. Berikut adalah beberapa karakteristik distribusi normal dan keuntungan menggunakan data yang memiliki distribusi normal. 1. Karakteristik distribusi normal yaitu simetris. Distribusi normal memiliki simetris di sekitar nilai rata-rata. Jika digambarkan dalam grafik, bentuknya berupa lonceng dengan puncak pada nilai rata-rata. Yang ketiga, nilai tengah yang sama. Rata atau median dan modus memiliki nilai yang sama dalam distribusi normal. 4. Tentu dan terbatas. Distribusi normal memiliki nilai yang terdefinisi dengan jelas dalam rentang tertentu dan tidak ada batas tak terhingga di kedua arah. 5. 68, 95, 997 rules. Sehingga 68% dari data berada dalam satu standar deviasi dan rata, sehingga 95% berada dalam dua standar deviasi, dan sekitar 99,7% berada dalam tiga standar deviasi dari rata sesuai dengan aturan empirical rules atau aturan 3 stigma. Uji visual untuk normalitas. Uji visual normalitas menggunakan grafik memungkinkan kita secara visual memeriksa apakah data tersebut mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Dua metode visual yang umum digunakan adalah histogram dan QQ-plot. Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu variabel. Dalam histogram, sumbu horizontal atau X adalah nilai-nilai variabel yang diukur, sedangkan sumbu vertikal Y adalah frekuensi kemungkinan nilai-nilai tersebut. 2. Untuk memeriksa normalitas, histogram harus memiliki bentuk lonceng yang simetris di sekitar nilai rata-rata. Jika histogram menyerupai distribusi normal, data cenderung mengikuti pola tersebut. QQ-plot atau Quantile plot. QQ-plot adalah grafik yang membandingkan distribusi kuantil atau nilai-nilai yang membagi data menjadi porsi-porsi yang sama, dan sampel data dengan distribusi kuantil dari distribusi normal yang diharapkan. Jika data berdistribusi normal, titik-titik pada QQ-plot akan mengikuti garis lurus yang diagonal. Ketika titik-titik berdekatan dengan garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data cocok dengan distribusi normal. Metode uji normalitas. Shapiro-Wills test. Salah satu uji normalitas yang paling umum digunakan yaitu uji ini menguji hipotesis bahwa data berasal dari distribusi normal. 2. Nilai p-value dari uji Shapiro-Wills digunakan untuk menentukan apakah data cukup dekat dengan distribusi normal atau tidak. 2. Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal yang diharapkan. 2. Uji ini lebih umum digunakan untuk menguji normalitas jika ukuran sampel besar. 3. D'Agostino Person test. Uji ini menggabungkan beberapa statistik untuk menentukan
Apakah data berasal dari distribusi normal? 2. Statistiknya berdasarkan pada kurtosis dan squeamish dari data. 4. Anderson-Darling test. Serupa dengan uji Kolmogorov-Smirnov, tetapi memiliki bobot lebih besar pada ekor distribusi. 2. Lebih sensitif terhadap perbedaan dalam ekor distribusi. 5. Lilliefrost test. Versi khusus dari uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan ketika populasi tidak diketahui. 2. Cocok untuk digunakan dengan sampel kecil hingga menengah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.